Eee, Selanjutnya ini, apa namanya, sambungan dari itu ya, pengertian pertanian tadi. Nah, ini kita bicara terkait dengan ilmu-ilmu pendukung dalam kegiatan pertanian. Sebenarnya kalau kita lihat pertanian itu adalah usaha produksi kan gitu ya. Jadi usaha produksi atau usaha pertanian dengan apa namanya melibatkan alam. Jadi alam yang dilibatkan itu adalah energi surya, itu diproses secara kimia menjadi energi kimia ya di dalam pohon. Jadi cahaya matahari itu kena tanaman atau kena tumbuhan ya diproses secara kimia dalamnya. Makanya kita kenal dengan istilah fotosintesis ya. Nah, hasil fotosintesis itulah yang dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Jadi, hasil dari fotosintesis itu bisa merupakan bagian dari tumbuhan dan hewan, ya. Nah, hasilnya itu bisa berupa sandang, ya, buah, daun, kan gitu ya, terus apa nah, serat, ya, yang kita manfaatkan untuk kegiatan kehidupan kita. Jadi, sebenarnya untuk menghasilkan bahan-bahan organik itu tumbuhan dan hewan itu harus dapat hidup dalam suatu lingkungan ya yang terdiri dari atas tanah, air dan udara pada suatu iklim yang sesuai ya. Jadi harapannya nanti faktor lingkungan itu akan menentukan keberhasilan dari kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan pertanian itu harus didukung oleh ilmu pertanian kelompok. Makanya ilmu pertanian itu adalah ilmu terapan ya, dia punya basic science atau ilmu dasarnya. Kita lihat definisi dari ilmu pertanian itu apa? Secara definisi ilmu pertanian itu disiplin ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan cara pembudidaya tanaman dan ternak, baik yang berkaitan dengan aspek fisik, ekonomi, sosial kelembagaan yang berhubungan dengan pemecahan masalah pertanian. Jadi itu adalah definisi dari ilmu pertanian menurut Nurmala et al. Ya. Jadi cara-cara pembudidayaan tanaman, ternak berkaitan dengan aspek fisik, ekonomi, sosial kelembagaan yang berhubungan dengan pemecahan masalah pertanian dalam arti luas. Secara garis besar nanti ilmu pertanian itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada ilmu teknologi pertanian, di dalamnya ada klimatologi, ya, ilmu tanah, ilmu budidaya tanaman, ilmu genetika, ilmu hama dan penyakit tanaman. Terus ada kelompok ilmu sosial ekonomi pertanian. Nah, agribisnis itu masuknya ke dalam ilmu sosial ekonomi pertanian, ya. Nanti semester berikutnya Anda akan belajar mata kuliah manajemen, Anda akan bicara mata kuliah pengolahan perkebunan, ekonomi produksi dan sebagainya ya. Yang jelas nanti semester 3 Anda harus mengambil mata kuliah di luar jurusan ya. Salah satunya adalah mata kuliahnya adalah klimatologi, ilmu tanah dan dasar agronomi. Itu adalah ilmu dasar yang berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian. Nah, kalau kita lihat bahwa usaha pertanian itu untuk menghasilkan tanaman dan ternak, maka harus didukung oleh paling tidak ada 4 kelompok ilmu, ya, yang menjadi dasar dari kegiatan pertanian secara luas. Yang pertama adalah kelompok ilmu lingkungan, kehidupan dan budidaya, di dalamnya ada ilmu tanah, ilmu tata air, ya, ilmu cuaca, ilmu iklim. Terus ada kelompok berikutnya adalah kelompok budidaya. Kalau yang tadi ada kelompok ilmu lingkungan, kehidupan, dan budidaya. Nah, ini adalah kelompok ilmu budidaya. Di dalamnya adalah budidaya tanaman, agronomi, hortikultura, nanti budidaya hutan, ternak, budidaya perairan, proteksi tanaman, ada kedokteran hewan, ya, teknik kelautan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kelompok hasil usaha pertanian. Jadi kalau hasil usaha pertanian itu bisa dikonsumsi langsung atau tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung itu perlu olahan. Contohnya adalah sawit ya. Anda jangan buat jus sawit. Nah, itu nggak bisa gitu ya. Makanya sawit itu harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Tapi kalau kelapa Anda bisa mengkonsumsi kelapa langsung kan gitu ya. Makan sabut kelapa misalnya. Atau makan batok kelapa. Mungkin enggak? Ya enggak. Canda ya. Jadi sebenarnya digunakan langsung sebagai pangan atau pakan ya. Itu nanti ada ilmu gizi
masyarakat, ada ilmu sumber daya keluarga, terus ada ilmu makanan dan ternak, pakan dan sebagainya ya. Tidak digunakan langsung, nanti ada teknologi pangan nanti namanya ya, jadi mengolah berbagai macam produk gizi dan bioteknologi. Yang terakhir ini adalah berkaitan dengan penggerak usaha pertanian, itu hubungannya dengan petani atau manusianya ya. Makanya di dalam hubungan petani atau manusianya, kaitannya dengan pertanian itu ada namanya ekonomi pertanian, ada sosiologi pedesaan, ada ilmu komunikasi pertanian, macam-macam gitu ya. Jadi kelompok keempat ini adalah lebih mengarah kepada kegiatan kita atau mengarah kepada bidang kita ya, bidang kita agribisnis. Nah, kalau kita lihat ini adalah skema hubungan faktor yang mempengaruhi tumbuhan sampai memberikan produksi secara alami ya. Jadi ada 4 kelompok yang berpengaruh terhadap produksi tumbuhan dan hewan. Pertama itu adalah yang paling penting itu faktor iklim. Kelompok faktor iklim ya, di dalam kelompok faktor iklim ini yang paling esensial yang dibutuhkan tanaman itu adalah cahaya, air, dan unsur hara. Jadi cahaya, air, dan unsur hara ini terkait dengan pertumbuhan atau produksi dari tumbuhan atau hewan ya. Yang kedua ada kelompok bahan tumbuhan. Kelompok bahan tumbuhan ini yang kita kenal dengan istilah bibit atau varietas. Jadi bibit varietasnya akan berpengaruh terhadap produksi. Yang ketiga adalah faktor yang menghambat itu adalah kelompok faktor gangguan, hama dan penyakit tanaman atau gulma kan gitu ya. Jadi keempat faktor ini yang menyebabkan berhasil atau tidak, ya, tinggi atau tidaknya produksi tanaman itu, ya. Jadi nanti peran manusia di mana? Manusia ini. Jadi manusia berperan dalam hal teknologi upaya untuk meminimalisir kegagalan dalam kegiatan pertanian, ya. Jadi kelompok apa yang bisa dilakukan tindakan manusia, misalkan kelompok faktor iklim, misalkan pada musim kemarau perlu disiram. Kalau dia musim terik, makanya perlu ada naungan, kan gitu ya. Makanya tanah itu perlu digembur. Nah, itu salah satu bentuk tindakan-tindakan manusia terhadap upaya untuk meminimalisir kegagalan dari kegiatan pertanian. Kalau kelompok faktor gangguan, misalkan hama ada penyakit diberantas, gitu ya. Misalkan ada gulma itu di siang. Terus ada apa namanya hama yang lain ya, upaya untuk mencegah terjadinya hama. Yang terakhir adalah upaya manusia yang bisa dilakukan adalah meningkatkan varietas tanaman. Yang tadi Anda lihat satu pohon, satu batang pisang itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 tandan. Nah, itu salah satu bentuk upaya manusia untuk merubah genetika dari faktor bahan tumbuhan. Jadi faktor bahan tumbuhan ini kalau yang kenal kita dengan istilah bibit gitu ya, varietas. Jadi kalau varietas atau bibitnya unggul didukung oleh faktor lingkungan yang lainnya yang bisa mendukung, maka akan meningkatkan hasil pertanian. Nah, tantangan terbesar dari kegiatan pertanian adalah kegiatan pertanian itu adalah kegiatan yang tidak pasti, kan gitu ya. Karena dia kegiatan yang tidak pasti, maka perlu adanya teknologi agar dia menjadi lebih pasti. Contoh misalnya sederhana, jadi agar tanaman itu bisa tumbuh dan subur, maka kita perlu pupuk. Pupuk itu adalah teknologi. Jadi membuat tanaman itu menjadi lebih pasti. Pasti hidupnya dan pasti tumbuh dan berkembang dengan baik. Komoditi yang diusahakan punya potensi yang subur untuk tanaman pangan ya. Makanya sentra tanaman lebih banyaknya di Jawa karena sumber airnya banyak di sana, berasal dari pegunungan. Kalau di luar Jawa lebih identik dengan tanaman perkebunan karena masih terdapat lahan yang luas gitu ya. Sehingga menyebabkan perkebunan menjadi di luar Jawa adalah pengembangan tanam perkebunan menjadi lebih baik ya. Kalau di Jawa kan lahan pertanian sempit gitu. Kalau Anda nanam sawit di Jawa ya dengan lahannya 1,5 hektar berapa batang kan gitu ya. Tapi kalau di luar Jawa Anda nanam bisa sampai 2, 3 sampai 5 hektar.
Nah, untuk selanjutnya Anda bisa baca klasifikasi menurut subsektor. Jadi peternakan itu apa? Nanti Anda bisa lihat ya. Anda bisa baca perikanan itu apa? Ini terkait dengan wawasan ya. Nanti Anda bisa baca terkait itu ya. Ada kehutanan. Nah, kehutanan itu masuknya ke dalam apa? Anda bisa baca. Ya, saya pikir itu ya materi nanti satu topik materi saya pecah karena terkait dengan apa namanya durasi waktu. Saya pikir itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.